Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Kamal Ardianto. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 18 kelompok 4 tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan learning journal agenda 2 dari kegiatan Latsar tentang materi akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, ada 6 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kemudian langkah-langkah framework akuntabilitas, kemudian akuntabilitas dalam konteks, dan yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Di dalam konsep akuntabilitas, ada beberapa istilah, yaitu akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian untuk jenis akuntabilitas ada dua, yaitu yang vertikal dan horizontal. Untuk vertical accountability, itu pertanggungjawaban pengelolaan dana pada orientasi yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang horizontal accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kemudian ada tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas berbentuk seperti kerucut, di mana yang paling bawah adalah akuntabilitas personal, yaitu di mana nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian di atasnya adalah akuntabilitas individu, di mana hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, misalnya antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian akuntabilitas kelompok, itu adalah kinerja sebuah institusi, biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian di atasnya lagi adalah akuntabilitas organisasi, di mana hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Kemudian dalam mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas harus memiliki dimensi, yaitu akuntabilitas proses, di mana apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi. Kemudian akuntabilitas program, di mana apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang hasilnya maksimal tapi biaya minimal. Kemudian akuntabilitas kejujuran dan hukum, itu terkait tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan, di mana terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Kemudian dalam akuntabilitas birokrasi, itu yang pertama harus melakukan perencanaan strategis berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra. Kemudian ada kontrak kerja berupa penilaian prestasi kinerja PNS oleh atasannya langsung. Kemudian yang terakhir adalah laporan kinerja. Laporan kinerja ini laporan kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disebut LAKIP. Kemudian untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, pribadi harus memiliki kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kemudian adalah langkah-langkah framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian rencana, itu merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian implementasi, yaitu melakukan implementasi monitoring dari kemajuan. Kemudian laporan dari hasil implementasi tersebut harus dilaporkan secara lengkap.
Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu di mana memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian akuntabilitas dalam konteks di dalam organisasi ada beberapa permasalahan. Yang pertama dalam konteks akuntabilitas. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Kemudian penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Dan untuk menjadi PNS yang akuntabel maksudnya adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, contohnya PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh. Kemudian untuk dalam menghindari perilaku curang dan koruptif, itu contohnya PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, contohnya PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang dikeluarkan secara resmi. Kemudian untuk perilaku yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, contohnya PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kemudian untuk perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, contohnya PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan untuk tugas-tugas yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan yang akuntabel, di mana harus memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Demikian learning journal pada agenda 2 kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.